Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat malam minggu, Bapak Ibu harusnya semangat ya. Jangan kalah sama yang masih muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan Bapak Ibu hadirin hadirat, semua yang hadir Bapak Ibu semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islamnya lebih baik daripada kemarin, dalam keadaan siap mati, husnul khotimah, amin. Mudah-mudahan umurnya tapi diberi panjang ya. Jangan buru-buru mati, karena saya yakin bekalnya masih kurang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan istiqomah untuk Bapak Ibu semuanya dalam ibadah, dalam belajar, dalam kebaikan ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatkan kita sebagai hamba-hamba Allah yang kelak berhak mendapatkan surganya. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita tercinta, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang kami muliakan, wabil khusus kepada Ketua Takmir Masjid Al-Huda Kampung Banyon, yaitu Al-Mukarram Ustadz Agus Suwarno SPD beserta seluruh pengurusnya, para tokoh masyarakat, para alim ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Malam hari ini alhamdulillah saya bisa silaturahim di sini dan satu kehormatan bisa diterima dengan baik. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat ya, bisa memberikan satu wawasan baru buat Bapak Ibu semua. Wabil khusus bisa semakin mempererat tali silaturahim di antara kita semua yang hadir di sini. Yang pertama barangkali saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena saya bukan orang terkenal. Kalau dengar kata Ustadz Yusuf mesti ingatnya Yusuf Mansur kan gitu. Bukan Yusuf Ismail ya. Nah, ini Yusuf Ismail ini dari mana ini ya? Saya kesini dikawal oleh para wanita-wanita hebat ya, para asatizah dari Geraha Mu'alaf Geraha An-Nisa, maaf, YPM At-Tauhid ya, cabang Kabupaten Sragen. Ada Ibu Nyai Muslih Mustafa, ada Ustazah Habibah, Ibu Ratmi, Ibu Ina, Bu Daryati, Ibu Suwarni, dan Ibu Fatimah ya. Beserta dari pondok ada Pak Ahmad Asror ya, Setio Widodo, kemudian ada Mas Winardi, dan saya didampingi oleh dua orang mu'alaf hebat ya. Ini mu'alaf juga, ini mu'alaf juga ya. Ini juga mantan mu'alaf. Jadi malam hari ini yang mulang ngaji bukan ustadz dari lahir, yang mulang ngaji mu'alaf. Karena tema yang disebar itu adalah apa itu judulnya? Mengambil ibrah dari sholatnya mu'alaf ya Pak ya, Bu ya. Jadi nanti Bapak Ibu barangkali ngapunten, bukan mau menggurui ya, akan kami ceritakan pengalaman kami ya, bagaimana sholatnya mu'alaf itu seperti apa, supaya Bapak Ibu yang Islam dari lahir ini tambah semangat ya. Mu'alaf hebat ini
maksudnya soleh dan berbakat, hebat itu singkatannya. Jadi insya Allah mereka jadi pribadi-pribadi yang soleh dan insya Allah berbakat dalam hal dakwah maksudnya ya. Tapi sebelum saya mulai, saya barangkali ingin mengucapkan terima kasih ya atas dukungan Bapak Ibu semua yang kemarin sudah mau ikut mendukung, mensupport dakwah kami di Gunung Kidul untuk mengumpulkan pakaian layak pakai ya yang kami gunakan untuk media dakwah kami. Karena kalau kami pembinaan di dusun-dusun, di pelosok-pelosok Gunung Kidul yang rawan pemurtadan, kalau nggak bawa apa-apa itu nggak kurang dihormati begitu ya. Wong gereja wae nek teko bawa sembako kan ya. Masa Pak Ustadz dari pesantren cuma modal apa kasarnya lambe gitu ya. Ya. Jadi rasanya kok kurang mantep. Dan yang hadir kalau nggak mau apa-apa juga paling cuma 30 ya 40. Tapi kalau ada baju-baju layak pakai yang dikumpulkan dari sini, kemudian kita bazarkan, itu yang datang bisa 100, 150 ya. Jadi bisa 2 kali, 3 kali lipat ya. Karena dakwah ini kan membutuhkan orang banyak. Kita kalau dakwah yang dengerin cuma sedikit sama yang dengerin banyak kan manfaatnya lebih banyak kalau didengar orang banyak, Pak. Sehingga kemudian kita bikin bazar baju bekas itu untuk pancingan. Ya. Jadi bazar dulu baru tausiah. Atau tausiah dulu baru bazar, lihat kondisinya ya. Di tiap tempat beda-beda. Kita jual nggak gratis dijual. Kalau digratis dianggap remeh nanti. Dijual harga 1.000, 5.000, 10.000 paling mahal. Nanti dananya buat operasional dakwah lagi. Karena sekarang tuh kemana-mana bensin lumayan gitu ya. Nah, jadi kita putar begitu terus. Maka alhamdulillah mudah-mudahan itu jadi amal jariah panjenengan semuanya. Dan baju layak pakai ini tidak cuma sekali 2 kali. Kalau di lemari masih ada Pak, keluarin semua Pak. Ya. Titip ke tempat Bu Nyai Musli, tempat Pak Yai Musli Mustafa ya, Pondok Islamic Center Taqwa ya, Ngelorok itu tempat base camp pengumpulan kita. Nanti saya datang ya untuk mengambil bawa mobil pickup. Tadi alhamdulillah terkumpul 1 mobil pickup sampai Munjung gitu ya. Nah, ini buat modal dakwah sebulan alhamdulillah. Ya bisa keliling hampir setiap hari kita keliling pembinaan. Siapa yang memberi tausiah? Bukan saya. Santri-santri ya seperti mereka-mereka ini nanti latihannya praktek dakwah lapangannya ya itu modalnya ya. Jadi sebelum nanti bisa tampil di sini mereka prakteknya di kampung-kampung dulu ya, belajar gitu ya. Magang kalau kayak orang kita ya. Nah, jadi alhamdulillah saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Sekali lagi kalau misalnya memang masih ada jangan dibuang, jangan dipilih-pilih, pokoknya baju bekas kumpulin. Ya kirim saja ya ke tempat Pak Yai Musli. Nanti biar ada tim yang sana yang mengurus untuk kemudian nanti biar kita ambil ya dari Gunung Kidul dan akan dibawa ke Gunung Kidul lagi. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya nama lengkap saya Yusuf Ismail Al-Hadid sebenarnya. Jadi itu nama Muslim. Karena saya tadi cerita saya ini mantan misionaris, tapi sudah lama. Saya masuk Islam itu tanggal 1 Mei tahun 1994. Ya, jadi sudah 29 tahun yang lalu. Sehingga saya sudah tidak lagi disebut mu'alaf ya. Mantan misionaris masih iya karena memang pekerjaan saya dulu begitu. Papa saya pendeta, mama saya misionaris, saya misionaris dan saya pernah sekolah. Sekolah misionaris namanya International Student of Bible Society di Jakarta. Saya asli lahir besar di Jakarta. Setelah saya jadi Islam, saya masuk pesantren di pesantren Al-Fauzi Cipayung, Bogor. Kemudian setelah itu saya keliling-keliling masuk banyak pesantren. Karena saya merasa haus ilmu. Sampai terakhir saya mengenyam pendidikan formal agama Islam di STAIN Surakarta, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta. Ya, sekarang sudah jadi UIN apa itu namanya ya? Raden Mas Said ya, itu namanya jadi keren. Dulu masih STAIN Pak ya, zaman saya itu ya. Nah, saya lulusan sana, saya ambil jurusan syariah, program studinya ekonomi Islam. Jadi makanya gelarnya
sarjana ekonomi Islam. Kalau sekarang sarjana ekonomi tok karena udah jadi UIN. Kalau dulu masih ada embel-embel Islamnya gitu ya. Nah, itu ya. Nah, dari situ saya sering dengar nama Gunung Kidul. Gunung Kidul itu tempatnya gerang, gersang, kering, tandus, ya miskin, gampang murtad, wah segala macam. Ladangnya misionaris. Bahkan ada misionaris yang pernah bilang Gunung Kidul itu ibarat ladang yang sedang menguning. Artinya siap dipanen. Nah, dipanen tapi bukan padi, yang dipanen itu jiwa untuk dimurtadkan. Nah, berawal dari informasi ini saya terpanggil untuk hijrah dari Jakarta ke Gunung Kidul. Karena di Jakarta udah kebanyakan ustadz, banyak kiai, banyak pesantren di mana-mana ada. Ya, nyari ustadz di Jakarta itu gampang. Sementara di Gunung Kidul lebih banyak pendeta sama pastor daripada ustadznya. Akhirnya tahun 2007 ya saya hijrah ke Gunung Kidul, mendirikan pesantren yang beri nama Pondok Pesantren Al-Hadid. Sebab waktu itu guru saya almarhum Kiai Haji Ahmad Ridwan, ketika saya akan hijrah ke Gunung Kidul, saya minta doa restu beliau bilang namakan pesantren kamu Al-Hadid, surat 57 di Al-Quran yang artinya besi, supaya semangat dakwah kamu nanti kuat seperti besi begitu. Ya, makanya kemudian namanya Pondok Pesantren Al-Hadid. Sebab di Al-Hadid ini ya, fokus utama kita adalah menampung para mu'alaf terlantar. Ya, jadi sekali lagi fokus utama kita adalah menampung para mu'alaf terlantar. Kemudian setelah itu baru yatim piatu dan duafa. Karena semua yang ada di pesantren kami gratis, tidak bayar. Gratis tis, makan sehari 3 kali, asrama, obat-obatan, kalau sakit kita obatin gratis, sekolah dari TK sampai kuliah semua gratis. Ya, tidak ada yang berbayar. Nah, sehingga kemudian dari situlah alhamdulillah ya, sekarang santrinya yang mukim ada 75. Yang kalong lebih banyak, ada 100. Namanya juga kalong. Kalong ternyata ngaji pulang ya. Tapi kalau yang mukim tinggal di pondok itu ada 75 santri, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit ya perkenalannya. Kalau nama lahir saya dulunya Yori Yonatan Force, nama Kristen ya. Nama Muslim, begitu syahadat diganti jadi Yusuf Ismail Al-Hadid ya. Ini juga sama, dulu nama Katoliknya Arif Marcel Aswad. Nama Islamnya Arif Setiadi. Ini juga sama, namanya Julius. Masuk Islam jadi Abdullah Julius Sapar. Nah, jadinya nama muslimnya ini ya. Nah, jadi alhamdulillah kami bertiga ini, kalau yang paling lama saya 29 tahun. Kalau Mas Arif ini mu'alaf tahun 2017 ya. Jadi 5 tahun. Ya, dan di Al-Hadid belajar sudah 3 tahun. Alhamdulillah. Makanya udah nunggu jenggot. Ya. Kalau yang sebelah kiri saya ini masih anget. Belum ada sebulan, baru syahadat tanggal 25 Agustus kemarin. Jadi 25 September besok ini genep 1 bulan. Makanya mukanya masih imut-imut. Kayak bayi baru lahir, belum ada jenggotnya. Ya, mukanya masih kelihatan muka kafirnya kali ini. Ya, kali ini udah muka ustadz ya. Karena udah 3 tahun digojlok ya. Alhamdulillah ya. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kita masuk ke topik pembahasan kita. Jadi begini, saya memang sering prihatin ya melihat kondisi masjid ya, terutama sholatnya umat Islam. Dan fenomena ini hampir terjadi di mana-mana. Ya. Karena apa? Karena saya amati masjid itu sholat 5 waktunya hampir ya kurang. Ya. Artinya kapasitas masjidnya besar, tapi daya tampungnya besar, tapi yang memakmurkan masjid sedikit. Ya, lebih banyak yang datang pengajian daripada sholat berjamaah, biasanya begitu. Ya. Tapi kalau hari Jumat rame, penuh sampai nggak muat. Kalau di sini gimana? Sama ya. Nah, ya, saya mirip-mirip ini kayak gereja begitu ya, mikir saya gitu ya. Kalau gereja kan kebaktiannya hari Minggu toh, seminggu sekali. Ramainya hari Minggu saja. Kalau kita orang Islam ramainya hari Jumat ya. Nah, ini yang kadang-kadang membuat saya prihatin.
Dan banyak sekali alasan-alasan kaum muslimin itu yang kemudian tidak sholat, ya. Luar biasa. Menurut saya ini satu hal yang aneh ya dalam kacamata kami para mu'alaf ya. Nah inilah yang akan kita kaji ya. Saya tidak panjang lebar mengorek kekurangan dan kelemahan kita. Saya pikir kita semua sudah paham dan kita bisa introspeksi diri ya. Tapi saya lebih menekankan pada bagaimana mudah-mudahan nanti apa yang kami sampaikan bisa memotivasi Bapak Ibu supaya sholatnya lebih baik ya. Nah begini Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau kita bicara sholatnya umat Islam itu kan ada 3 poin penting. Pertama, masjid yang menjadi tempat sholat kita. Yang kedua adalah kaum muslimin yang menjadi jamaahnya, kan itu ya, yang memakmurkan masjidnya. Yang ketiga, sholatnya itu sendiri, kan gitu. 3 ini. Ya. Nah, bagaimana sekarang masjid kita? Ini Masjid Al-Huda ya. Gereja terdekat di sini mana Pak? Pak Nakmil? Berapa kilo? Oh nggak jauh, 500 meter ya. Nggak ada sekilo, berarti kan dekat. Bisa buat perbandingan artinya ya. Kita lihat Bapak Ibu rahimakumullah ya. Masjid kita ini sebetulnya punya banyak kelebihan ketimbang gereja kami dulu. Dulu kan saya sama Arif sama Julius ini tempat ibadahnya gereja namanya. Ya. Kelebihan apa? Pertama, masjid satu-satunya tempat ibadat yang namanya tertulis di dalam Al-Quran, dalam kitab sucinya. Ya, laras sembahan. Iya atau tidak? Iya. Iyanya iya beneran tahu atau iya aja nih? Ya. Iya, jawabannya betul. Ya. Dalilnya mana? Buka aja paling gampang. Ini ayat tentang kemakmuran masjid. Ini takmir masjid harus hafal ini. Pas siapa? Surat At-Taubah ya. At-Taubah ayat 18 ya kan, innama ya'muru masajidallah ya man amana billahi ila akhir ayat. Di situ disebut kata masjid, barang siapa yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Satu ya, jadi nama masjid tertulis dalam Al-Quran, kitab suci kita. Berarti secara pengakuan masjid kita itu sah ya kalau dipakai menjadi tempat ibadah. Kenapa? Karena Tuhan kita langsung yang menyebut tempat ibadahnya orang Islam namanya masjid. Ya. Nah, coba kita tanya saudara-saudara Nasrani kita yang dengan bangga mendirikan gereja. Ya. Tanyakan pada mereka, mana di dalam kitab sucinya yang namanya Injil atau Alkitab itu tertulis kata gereja? Silakan bisa ditanya. Nggak puas sama jemaat biasa, tanya sama pendetanya. Mesti jawabannya tidak ada. Pak Pendeta, ada nggak di Alkitab ya kata gereja? Atau kita disuruh orang Kristen itu, Anda orang Kristen disuruh kalau ibadat ke gereja. Kalau dia bilang, oh ada, suruh tanya di mana ayatnya saya minta. Dijamin pusing 7 keliling dia. Ya, kenapa? Karena nggak ada. Kalau dia bilang ada, berarti dia berbohong, berdusta. Karena di dalam Injil mereka tidak tertulis satupun kata gereja. Berarti kalau kitab sucinya aja nggak nulis kata gereja, Tuhan mereka tidak pernah menyuruh mereka ibadat ke yang namanya gereja. Terus ke gereja perintahnya siapa? Nah, ini jadi pertanyaannya. Tapi sudah biar itu urusan dia. Ini buat wawasan kita ya, bahwa masjid kita jauh lebih baik. Jangan disia-siakan. Ini pesan yang mau saya sampaikan lewat perbandingan ini. Karena apa? Kalau nggak dibandingin begini, Bapak Ibu nanti nggak paham betapa masjid kita ini lebih hebat daripada tempat ibadah manapun juga. Itu ya. Nah, itu yang pertama ya, bahwa masjid kita adalah tempat ibadah yang sah, resmi. Kenapa? Karena Tuhan kita memerintahkan kita untuk memakmurkan masjid. Ya, selesai udah, jelas ini. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau kita bicara sholat kita, siapa yang menyuruh dan memerintahkan kita sholat? Jelas Allah ya. Di Al-Quran dalilnya ada banyak. Ya, aqimis sholat
wa atuz zakat. Biasanya ayat tentang sholat berdampingan sama ayat tentang zakat, itu sepasang. Sholat zakat begitu terus perintahnya. Ya, berarti kita sholat itu pun perintah dari Allah, bukan perintah siapa-siapa, dari Tuhan langsung asli. Berarti kita nggak usah ragu-ragu ya, bahwa memang masjid sholat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kepada siapa perintah itu diberikan? Ya kepada kita orang Islam, bukan kepada orang lain. Orang lain nggak disuruh sholat, yang disuruh sholat sama Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Maka dulu Julius sebelum menjadi Islam dia nggak sholat karena nggak wajib. Begitu syahadat dia wajib sholat, kan gitu ya. Nah pertanyaannya, bagaimana caranya sholat? Yang ketiga, ya kan, tata caranya sholat. Sholat kita ya udah jelas mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya apa? Mau dalil hadis jelas, shollu kama ro'aitumuni usolli, kan gitu. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, sebagaimana baginda Nabi kita Muhammad SAW menjalankan sholat. Nabi Muhammad sholat dimulai dengan takbiratul, diakhiri dengan salam, dengan rangkaiannya. Udah ikutin itu, itulah cara kita sholat, kan begitu. Leres mboten? Kenapa kok harus ngikuti dawuhe Kanjeng Nabi? Karena di Al-Quran surat Al-Hasyr jelas, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu, kan begitu. Ya, apa yang diperintahkan oleh Rasul lakukan, yang dilarang tinggalkan, kan begitu. Berarti sholatnya kita mengikuti Kanjeng Nabi itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai tiga ini. Jadi jenengan melakukan aktivitas sholat di masjid itu dan rangkaiannya sudah nggak usah khawatir, nggak usah nanya mana legalitas hukumnya. Menurut hukum Islam ini merupakan perintah dari Allah dan lain sebagainya seperti yang saya jelaskan tadi. Itulah hebatnya Islam. Ya. Bahkan kalau ada orang yang melakukan sesuatu di luar itu udah jelas perintahnya, ya kan? Saya jadi lupa hadisnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amal perbuatan yang tidak ada perintah atasnya dari Allah dan Rasulnya, maka apa yang dikerjakan itu tertolak. Maka di masjid yang dilakukan sholat sebagaimana sudah diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kan begitu. Sementara orang-orang Nasrani kalau ke gereja ngapain aja? Ya khotbah, nyanyi-nyanyi, ya kemudian dengerin kesaksian, makan-makan, selesai pulang. Dan itu tata cara itu beda masing-masing gereja. Jadi tidak ada rutinitas ibadat yang betul-betul pakem dari sananya, begitu, nggak ada. Beda sama Islam. Ya. Nah ini harusnya semangat kita sholat ya lebih baik daripada semangat mereka ibadat ke gereja. Ya. Kalau ada masjid yang jemaahnya masih malas melempem, nah inilah yang akan kami ceritakan. Ini kan dalil dasarnya. Sekarang berikutnya saya mau menjelaskan tentang pengalaman-pengalaman kami. Supaya Bapak Ibu pulang dari sini nanti subuh harusnya, yang biasanya subuh berapa soft di sini? 2. Mudah-mudahan nanti subuhnya 5 soft di sini. Ya. Iya dong, termasuk nanti ibu-ibu tambah ibu-ibunya lebih banyak lagi. Kenapa? Karena sholat subuh itu sholat yang utama, ya, sholat yang punya keutamaan, ya, dibanding sholat-sholat yang lainnya. Ya. Dan ujian berat buat para mu'alaf, sholat itu adalah sholat subuh. Ya. Kenapa? Karena kami tidak terbiasa bangun pagi-pagi, harus bangun pagi, kan gitu. Sementara Bapak Ibu yang orang Islam sudah terbiasa, bahkan bukan cuma subuh, tahajud pun dikerjakan, kan itu hebatnya orang Islam itu ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mau sharing waktu, bukan cuma saya. Kita dengarkan pengalamannya Mas Arif ya. Mas Arif ini dulunya Katolik ya. Dan tahun 2017 dia masuk Islam. Kemudian dia 2 tahun mencari tempat untuk belajar dari pesantren ke pesantren lain ya. Nggak ada yang mau nerima dia. Akhirnya alhamdulillah saya dapat kabar, saya terima, dan 3 tahun
belakangan ini dihabiskan untuk belajar Islam. Ya. Nah, asalnya Mas Arif ini dari tempat yang udah jelas bukan Islam. Dia asalnya dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kita tahu ya, di sana itu mayoritas bukan Islam. Ya. Tahun sekitar 2013, saya pernah dicekal, nggak boleh masuk ke Kupang. Padahal waktu itu saya sudah dijadwalkan ngisi ke beberapa tempat. Sudah naik pesawat sampai Surabaya transit, ditelepon sama ketua MUI sana. Setelah berkoordinasi katanya dengan Pemda setempat, memutuskan saya tidak boleh hadir. Ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti terjadi keributan gitu ya. Ya, saya bilang saya tuh mau tausiah, bukan mau bikin orang ribut, saya bilang. Ya tapi menghormati karena di sana mayoritas bukan Islam, apa boleh buat kan ya. Akhirnya saya nggak jadi datang. Nah, itu tempatnya ini yang nolak saya dulu. Ternyata dia dikirim sama Allah nyampe ke Al-Hadid ya untuk belajar gitu ya. Nah, Mas Arif ini aslinya dari Kupang, NTT. Alhamdulillah masuk Islam, malah sekarang penampilannya subhanallah ya, melebihi yang Islam dari lahir ya. Orang kalau nggak tahu ceritanya nggak disangka ini mu'alaf kan gitu ya. Disangkanya nih Ustadz udah mungkin lulusan Madinah gitu ya, jenggotnya panjang kan, Masya Allah ya. Ternyata ini mu'alaf gitu ya. Mungkin Mas Arif berbagi cerita sedikit pengalaman Mas Arif sholat itu seperti apa, biar Bapak Ibu di sini semangat sholatnya, nggak melempem lagi, biar memakmurkan masjidnya juga tambah kenceng. Silakan Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Shadaqallahul azim. Yang pertama-tama, Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, dikumpulkan di sini di rumah Allah yang sangat mulia ini. Dan saya sangat bersyukur bisa ke sini. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk golongan-golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mungkin saya di sini untuk menceritakan apa yang pertama kali merasakan sholat, belajar sholat itu gimana. Bapak Ibu, mohon maaf, Bapak Ibu kan lahir udah Islam, terlahir udah Islam dari kecil, sholatnya pun udah pasti udah tahu. Nah seperti kami ini, apalagi seperti saya umurnya kan hampir 40 tahun ini. Nah waktu pertama kali belajar sholat itu saya nulis dulu di buku. Ketika saya sholat itu taruh di depan sujud bacanya. Nah alhamdulillah saya terus belajar, ya belajar dan terus belajar untuk menghafal. Tapi ketika saat itu pertama kali sholat ya merasakan kesakitan karena belum terbiasa. Itu yang pertama kali saya rasakan, itu kaki. Sakitnya luar biasa.
Tapi saya harus yakin, harus bisa, harus belajar. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saya sangat mohon kalau mau sholat ya datang ke masjid, memakmurkan masjid, jangan malas-malasan. Karena apa? Kita sebagai umat muslim itu wajib untuk datang. Nah, yang saya rasakan sholat itu ya itu kayak gimana ya? Berat sekali pertama kali. Tapi kalau saya nggak sholat ya sama aja saya seperti yang dulu, seperti kafir. Dan yang saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah mudahkan hamba-Mu ini ya Allah. Supaya hamba ini cepat menghafal cara sholatnya itu. Awal-awalnya tuh saya takut ke masjid. Takut saya. Takut gerakannya salah. Wah ini berjenggotan tapi kok sholatnya salah. Masih malu-malu saya. Tapi saya suka bertanya kepada orang-orang. Kalau saya malu bertanya ya, saya akan bodoh terus, mohon maaf. Saya suka sholat subuh. Pertama kali itu masjidnya nggak jauh dari rumah. Kebetulan saya tinggalnya di Kalimantan Barat. Subuh sebelum azan udah di masjid. Karena apa? Sholat subuh itu sangat berat. Tapi harus yakin bangun ke masjid, jalan kaki saya. Nah, untuk yang bapak-bapak, ibu-ibu yang masih malas, masih mementingkan duniawi, masih jalan ke sana yang nggak jelas itu, datanglah sholat 5 waktu ke masjid. Karena apa? Itu kita mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Maka dalam kesempatan malam hari ini, marilah kita bersama-sama untuk memperbaiki sholat kita, Pak. Karena apa, Pak? Umur kita ini kan nggak tahu, Pak. Jadi ya datang, jangan malas-malasan, terus berdoa untuk dimudahkan. Kalau kita ada niat pasti akan dimudahkan sama Allah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila kurangnya itu datang dari saya. Bila lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau yang memberi pesan-pesan untuk sholat itu mungkin ustadz-ustadz yang sudah fasih ya, itu sudah biasa ya. Nah, kali ini Bapak Ibu diminta untuk mendengarkan ya nasihat dari para mu'alaf. Mungkin kata-katanya belum sebagus para ustadz-ustadz yang memang sudah belajar lama ya. Tetapi kalau Bapak Ibu mau lihat teladan ya, mereka ini sholatnya luar biasa ya. Mas Arif ini bahkan saya percaya menjadi penjaga sholat ya untuk santri-santri yang lain ya. Kenapa? Karena yang bisa dipercaya untuk sholat ya lebih awal datang ke masjid, Mas Arif ini justru yang mu'alaf ya, bukan yang Islam-Islam dari lahir itu, Masya Allah ya. Dan alhamdulillah Mas Arif ini istiqomah menggunakan atribut Islami. Karena apa? Dia bilang yang merubah hidup saya itu adalah Islam. Sehingga saya bangga dengan penampilan Islam saya. Dan ini istiqomah, dia pakai begini sampai sekarang mau kemana pun penampilannya selalu begini gitu ya. Padahal dulunya bukan Islam ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan nasihat dari Mas Arif ini bisa memberikan semangat buat kita Bapak Ibu, khususnya yang dari Islam dari lahir, supaya semangat memakmurkan masjid, khususnya di Masjid Al-Huda ini ya. Nah, berikutnya kita dengerin yang masih baru, unyu-unyu baru kemarin jadi Islam ya.
Karena dia juga sebetulnya dalam ceritanya punya banyak hal yang bagus ya, khususnya tentang sholat ya. Kita dengarkan, mudah-mudahan Mas Julius bisa memberikan cerita yang menarik. Silakan Mas Julius, dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pengalaman saya hanya untuk sekedar membahas tentang sholat kami para mualaf di sini. Sekarang yang saya mau tanya ialah, di sekitar sini adakah saudara-saudara yang khususnya berbadannya seperti saya, yang gemuk dan berbadan besar? Boleh tunjuk tangan. Gak usah malu-malu. Gak usah malu-malu, gak apa-apa. Kenapa saya bilang begitu? Karena khusus kami yang orang-orang besar ini biasanya akan melakukan yang paling sulit hal yang dilakukan ialah tasyahud akhir, di mana kaki kita mesti dilipat-lipat, belum lagi mesti bangun lagi, kan sudah dilipat kita mesti bangun lagi ya, habis itu sujud lagi, lipat lagi. Itu adalah hal pertama yang di dalam sholat kami yang agak-agak susah, sampai kaki pun sampai pegelinu pun sempat. Belum lagi bacaan-bacaannya, bacaan-bacaan sholat. Kenapa saya bilang bacaan-bacaan sholat itu susah? Nah, saudara-saudara boleh melihat diri saya sebagai apa? Orang Cina. Sedang yang mayoritasnya kita orang Cina. Jangankan mau baca bahasa Arab, yang kita mau baca bahasa Inggris aja ngejelimetnya setengah mati. Kita mesti belajar bahasa Arab yang tulisannya dari kanan ke kiri. Mau bagaimana? Kita mesti susah payah ngapalin satu-satu, untuk niatnya apa, untuk bacaan rukuknya apa, bacaan sholat Al-Fatihahnya kayak gimana. Selama hafal 1 bulan ini yang paling sulit untuk orang-orang berbadan besar kayak kami ini, itu yang susah dilakukan itu ialah tasyahud akhir. Jadi pesan saya untuk kaum musliman yang sudah sejak lahir sudah Islam, bersyukurlah. Karena kenapa? Sudah dilakukan latihan dari kecil. Lah saya ini baru tanggal 25 September kemarin, baru Agustus kemarin baru disyahadatkan. Sekarang disuruh bungkuk, disuruh rukuk, disuruh ngelipat sana, ngelipat sini. Ya kita mau gimana bisa, sedangkan orang yang lain aja kita masih yang lama-lama aja sudah berpuluh-puluh tahun, sudah ini baru bisa bacaan sholatnya, baru bisa sujud rukuknya. Jadi pesan saya ialah untuk saudara-saudara muslimin, tetap jangan lupa untuk mendoakan kami yang mualaf-mualaf ini agar tetap bisa istiqomah dalam melakukan sholatnya. Satu. Yang kedua, untuk sholat itu sebenarnya tidak mau dibilang susah ya tidak, dibilang gampang juga tidak. Cuman yang tidak mau itu adalah hanyalah kesempatan untuk belajar, karena untuk memulai itu tidak mengenal batasan umur, tidak mengenal batasan waktu. Jadi sekian dari saya. Kalau misalnya ada yang kurang, saya mohon maaf, itu pribadi dari saya. Jikalau ada yang lebih, mungkin bisa dimanfaatkan untuk saudara-saudara kaum muslimin semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi Bapak Ibu bisa menyaksikan bagaimana tadi ya, 2 orang mualaf kami, dan di Al-Hadid stoknya masih banyak yang seperti ini gitu ya, yang perempuan maupun yang laki-laki ya, alhamdulillah. Jadi Mas Julius ini ketika disyahadatkan kemudian sampai sekarang selama sebulan dia sudah Iqra 4 belajarnya, Pak. Ya, sudah sampai Iqra 4. Karena saya target dia, saya kalau ngasih target belajar tuh kejem. Saya sama Julius, berapa bulan kamu target harus bisa baca Al-Quran? 1,5 bulan. Marah saya kalau nggak bisa ini. Saya bilang apa?
Kalau jadi mu'alaf itu setahun 2 tahun belum bisa baca Al-Quran, boleh, masih maklum, wajar. Tapi kalau udah lebih dari 2 tahun masih belum bisa baca Al-Quran, saya bilang mu'alaf goblok, saya bilang gitu. Ya, mu'alaf males ya, nggak mau belajar. Ya. Jadi kalau di sini ada mu'alaf yang kemudian udah 10 tahun, 5 tahun nggak bisa baca Al-Quran, ya itu termasuk mu'alaf yang saya tadi bilang. Ya. Kenapa? Karena kayak Julius ini, kenapa saya target? Karena Julius ini pinter, Pak. Dari mukanya aja bisa kelihatan ya, muka orang pinter sebetulnya. Dan saya tes, gampang hafal, ya kan, cepet tanggap dan rajin belajar. Makanya saya kasih target dia 1,5 bulan harus bisa baca Al-Quran. Dan alhamdulillah sekarang sudah Iqra 4 ya. Jadi hampir sebulan ini sudah Iqra 4. Insya Allah mudah-mudahan 1,5 tinggal sisa setengah bulan lebih sedikit dia sudah bisa baca Al-Quran. 2 minggu sudah hafal bacaan sholat. Gerakannya memang masih susah karena badannya gemuk kayak saya gitu ya. Jadi masih kadang-kadang masih kaku. Tapi kalau bacanya, alhamdulillah dia sudah hafal dalam waktu 2 minggu saja. Alhamdulillah. Kenapa? Saya bilang kamu ini aset. Ya kalau belajar Islam cepat harus dikebut. Ya mudah-mudahan nanti. Satu lagi. Dalam waktu hampir sebulan dia sudah hafal surat Al-Baqarah 1 sampai 6, Mbak. Alif Lam Mim ya. Sampai innal ladzina kafaru sawaun alaihim, kan lumayan, Pak. Ya, belum ada sebulan udah hafal 6 ayat ya kan. Bapak Ibu Islam dari lahir ahli kelas mulu yang dibaca. Ya, jadi itu ya. Alhamdulillah. Nah, ini sedikit ya pengalaman-pengalaman mereka ya, supaya Bapak Ibu juga nanti mudah-mudahan tambah semangat lagi memakmurkan masjidnya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, saya ingin cerita gantian sekarang pengalaman saya. Pengalaman saya mungkin lebih banyak lagi ya. Karena mohon maaf kayak Julius ini umur 35. Mas Arif ini masuk Islam waktu umur 35, sekarang 5 tahun berarti 40 ya usianya. Ya kalau ini belum ada sebulan jadi umurnya 35 tahun sekarang. Masih bujangan, Pak. Jadi kalau ada anak perempuan stoknya boleh nanti. Kalau mau dijodohin sama mualaf-mualaf hebat ya, dijamin insya Allah mereka siap jadi imam yang baik dengan bimbingan kami di pondok ya. Nah, kebetulan saya memang masuk Islam itu lahir dari background keluarga yang lebih kompleks dari mereka berdua ya. Papa saya ini orang Manado ya, pendeta jabatannya. Kebetulan terakhir diminta untuk memimpin 5 buah gereja di Jakarta. Mama saya itu Cina Jakarta, ya, makanya masih ada matanya sipit-sipit. Ya, kalau Julius masih putih karena baru di Gunung Kidul sebulan. Nanti kalau udah 2 tahun di Gunung Kidul juga hitam gitu. Ya, jadi ibu saya Cina Jakarta, ya, kemudian profesinya misionaris ya, atau penginjil ya, kalau bahasa merekanya. Sehingga dan alhamdulillah kami sekeluarga masuk Islam. Jadi bukan cuma saya, kalau Arif ini kan cuma sendiri. Bapak, ibu, saudara-saudaranya masih di Kupang sana pokoknya masih keras. Sampai udah bertahun-tahun nggak ada komunikasi sama dia karena udah dibuang lah dia nggak begitu ya. Ini si Julius juga sama masuk Islam cuma sebatang kara karena dia anak satu-satunya. Bapaknya orang Medan tapi udah cerai dan sampai sekarang nggak tahu di mana rimbanya. Ibunya orang Cina sudah jadi abu sekarang karena udah meninggal dibakar matinya. Ya, sekarang tinggal sendiri. Ya. Makanya di Al-Hadid saya sudah seperti bapaknya dia gitu ya, karena dia tinggal sebatang kara. Nah, kalau saya satu keluarga alhamdulillah masuk Islam. Papa saya, mama saya, adik-adik saya semuanya masuk Islam ya. Tapi malam hari ini saya nggak cerita bagaimana perjalanan masuk Islamnya, biar nanti penasaran lain kali ngundang lagi. Ya, pokoknya modal ngundang saya nggak usah mikirin amplop, Pak. Kumpulin aja baju bekas gitu. Nggak apa-apa buat modal dakwah. Betul. Saya alhamdulillah jadi Islam ketemu sama guru-guru yang hebat yang mendidik saya untuk tidak semata-mata hidup itu mementingkan uang ya. Kebetulan ketemunya sama ustadz-ustadz yang mengajari saya untuk ikhlas dalam berdakwah gitu ya. Dan alhamdulillah itu saya tularin sama mereka. Ya, mereka ini subhanallah ya. Untuk bicara masalah dakwah semua all out, tidak ada main-main lagi ya. Semua yang kita punya, harta kita, jiwa kita serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengalaman saya sholat waktu itu, sholat pertama saya itu sholat Isya ya Bapak Ibu ya.
Jadi pernikahan saya sholat isya, kemudian saya waktu itu habis syahadat dapat hadiah kecil-kecilan lah dari takmir masjid. Ya. Ada sarung, baju koko, kopiah, sajadah, Al-Quran gitu ya. Nah kemudian saya dipanggil papa saya bilang, kamu kan udah jadi Islam, sekarang kamu harus sholat. Karena kebetulan di rumah itu saya cerita urutannya aja ya. Yang masuk Islam pertama kali itu papa saya dulu. Papa saya yang pendeta ini masuk Islam tanggal 13 Januari tahun 94. Kemudian 2 minggu setelah papa saya jadi Islam, adik-adik saya 2 orang, Yona Yohana dan Yesika masuk Islam tanggal 27 Januari tahun 94. 4 bulan kemudian baru saya sama mama saya masuk Islam tanggal 1 Mei tahun 94. Jadi tahunnya sama, cuma beda tanggal, beda bulan dan beda ceritanya. Nah jadi papa saya udah 4 bulan jadi Islam, otomatis dia udah pinter gerakannya ya. Walaupun masih bacanya masih ngapal-ngapalin seperti tadi Mas Adib cerita ya. Nah kemudian saya karena dilihat papa saya habis syahadat belum sholat, papa saya ngajak saya karena saya belum tahu mau ngapain, kan harus dibimbing ya. Nah akhirnya kemudian papa saya bilang, itu hadiah kamu dibuka, itu isinya perlengkapan sholat, nanti ikut sama papa sholat di musola. Kebetulan dekat rumah saya ada musola waktu itu, namanya Musola Al-Hikmah di daerah Depok, Jawa Barat. Ya, jadi saya masuk Islam itu harus dari Jakarta Barat. Saya lahir besar di Jelambar ya, di daerah Jembatan 2 Jakarta Barat. Itu terkenal dengan sebutan Chinatown, kotanya orang-orang Cina di sana ya. Nah masuk Islam saya harus mengungsi ke Depok, cari yang mayoritas Islam biar aman ya. Nah, kalau masih di situ ya, wah saya bisa musuhin orang satu tempat gitu ya. Karena apa? Karena di situ mayoritas memang orang-orang Kristen semua dan jemaat-jemaat papa saya juga gitu ya. Jadi kita pindah ke Depok yang mayoritas Muslim, cari tempat yang kebetulan dekat sama musola. Nah disitulah tempat kami disadatkan. Gitu. Nah akhirnya saya buka hadiah itu, saya pakai sarungnya, baju kokonya, kopiahnya. Kemudian papa saya ngajak sholat di masjid, ya. Di musola tadi. Sholat isya waktu itu. Nah papa saya pesan di jalan, nanti kalau sholat itu ikutin aja gerakan orang-orang, nggak usah pusing, gampang kok ini ya. Pokoknya sholat itu gampang, ikutin aja gerakan orang-orang. Nanti kamu di samping kanan papa, jangan jauh-jauh, pokoknya di samping kanan. Nanti kalau papa colek begini, duduk, jangan berdiri. Oke, itu aja pesannya. Modal saya sholat itu cuma begitu pak, awalnya ya. Nah akhirnya saya berangkat ke masjid. Nah, kemudian setelah azan itu ya, mulai ramai pada datang ya, menunggu sebentar, kemudian iqomah. Setelah iqomah, imamnya maju di depan, kita semua sholat di belakang ya, bikin soft. Kemudian saya di samping kanan papa saya seperti pesannya. Kemudian mulai sholat Allahu Akbar ya, takbiratul ihram ya. Kemudian begitu takbiratul ihram saya bingung, kok sholat gerakan pertamanya angkat tangan begini gitu ya. Ini aneh saya bilang ini. Kenapa saya bilang aneh? Belum apa-apa kok udah nyerah gitu ya, mau ngapain ya. Orang saya jadi Islam bukan untuk menyerah, kok belum apa-apa udah nyerah gitu ya. Tapi ya sudah, saya ikutin aja lah gerakannya, karena kan suruh ngikutin gerakannya. Saya gak berani protes ya waktu itu ya, cuma saya dalam hati saja. Begitu takbir, kemudian nggak lama baca Fatihah, baca surat ya, selesai, kemudian ya Allahu Akbar, ruku, ikutan ruku. Sami Allahu liman hamidah, itidal, saya ikutan itidal. Kemudian Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar sujud lagi, Allahu Akbar duduk tumakninah sebentar, berdiri rakaat kedua. Nggak lama baca lagi Fatihah lagi, baca surat lagi, ya ruku lagi, tidak lagi, sujud, duduk, sujud. Nah kan mau tasahud awal atau tahiyat awal gitu ya. Nah kemudian papa saya pas sujud sebelum tahiyat itu nyolek. Nah ingat pesan tadi di jalan, kalau dicolek jangan berdiri, duduk. Oke, ya benar, Allahu Akbar duduk, benar. Wah saya kalau nggak dicolek kan taunya tadi yang pertama berdiri kan. Nah ini dicolek, ternyata ini fungsinya, baru paham saya waktu itu. Semua duduk ya, semua duduk, diem kan, nggak ada yang bersuara tuh kan, kalau duduk kan diem aja. Maksudnya diem itu yang karena saya belum bisa apa-apa dulu ya, saya taunya diem. Tapi kan kalau udah tahu ternyata ada bacaannya kan gitu ya. Jadi saya sholat pertama
Terus saya lihat papa saya sebelahnya, ya masih sholatnya masih tengok-tengok nih ya, Pak Bu, karena masih belum tahu nih ya, sholat pertama. Jadi mu'alaf waktu itu. Akhirnya saya lihat papa saya kok jarinya begini. Nah, ini ada gerakan apa ini kan ya, kok begini ya. Saya lihat yang lain juga sama, nengok, begini semua. Saya ikut-ikutan begini ya, akhirnya gitu ya. Karena yang lain pada begini, ngacung jari telunjuk ini ya. Saya lihat sebelah kanan saya, ternyata beda, goyang-goyang. Ya. Yang sebelah papa saya diem begini, yang sebelah kanan goyang-goyang begini. Saya belum tahu. Oh ya udahlah, ini apa sih fungsinya kok sholat ada mainan jari begini gitu ya? Lumayan lah, biar nggak iseng gitu ya. Jadi nanti diem nanti goyang-goyang, nanti diem nanti goyang-goyang gitu ya. Akhirnya kemudian Allahu Akbar, berdiri lagi, rakaat ketiga ya. Selesai rakaat ketiga, masuk rakaat 4, rakaat terakhir Isya ya, 4 rakaat. Begitu sujud terakhir, papa saya nyolek saya lagi, tandanya duduk ya. Nah duduk, nah, selesai duduk masih melakukan gerakan yang sama, tahiyat itu ya, masih goyang-goyang jari gitu ya. Nah ini yang menarik pengalaman saya gitu ya. Kemudian saya lagi begini main-mainan jari, pundak kanan gatel, saya garuk-garuk gitu ya. Belum tahu kalau sholat nggak boleh banyak gerak gitu ya. Selesai nggak lama pundak kiri gatel, saya begini nggak sampai, saya tuker dulu ini buat tahiyat, ini buat garuk-garuk gitu ya. Selesai saya balikin lagi ini gitu ya. Begitu selesai sholat, yang kanan kiri yang lihat pada ketawa semuanya gitu ya. Kenapa ketawa? Tuh saya dikasih tahu kalau sholat nggak boleh nuker-nuker jadi begitu gitu ya. Oh ya, tapi maklum semuanya karena tahu saya mu'alam. Nah di situ terus kemudian saya tanya sama Pak Kiai, Pak Kiai saya mau tanya kenapa orang Islam tuh kok sholat itu pertama kali gerakannya angkat tangan. Saya bilang gitu ya. Angkat tangan ini kan tandanya menyerah gitu ya. Kok dari awal saya masuk Islam itu bukan untuk menyerah Pak Kiai. Saya ini masuk Islam ini penuh dengan perjuangan, keringat dan air mata. Sehingga kalau saya suruh menyerah nggak mau saya. Nah kemudian Pak Kiai menjelaskan itu pada saya begini ceritanya ya, bahwa Yusuf gitu ya, kalau ada orang yang menodongkan pistol di kepala kamu angkat tangan kan? Iya. Tandanya kamu menyerah sama siapa? Ya sama orang yang nodongin pistol kan ini. Oke, kalau ada orang naruh pedang di leher kamu atau golok di leher kamu angkat tangan, berarti kamu nyerah sama siapa? Sama orang yang naruh golok di lehernya. Nah, kita sholat, gerakan pertama itu begini, betul, angkat tangan menyerah. Tapi kita sedang menyerahkan pada siapa? Mulutnya teriak nggak? Ngomong nggak? Allahu Akbar. Nah, berarti kamu sedang menyerahkan diri kamu kepada Allah yang Maha Besar. Oh, saya mikir, iya wah, berarti keren ini sholat ini ya. Nggak ada nih di Kristen begini, cara sholat, cara ibadat model begini gitu ya. Di situ Pak, saya tambah semangat ya, sholat ini ya, karena dapat penjelasan yang memotivasi saya bahwa ternyata sholat itu kita sedang menyerahkan diri kita kepada Allah. Angkat tangan, sudah Allahu Akbar, lepas semua beban hidup, penderitaan, kesusahan, kesulitan, semua dilepas. Ya los sama Allah, serahkan semua. Jadi ketika kita sholat itu betul-betul kita sholat tanpa membawa beban apapun, hidup itu harus dilepas semuanya. Ya. Nah itu di situ ternyata sholat yang membuat saya jatuh cinta ya. Dan alhamdulillah ya sampai sekarang saya menjalankan sholat ya. Nah makanya Bapak Ibu rahimakumullah, betul tadi pesan Mas Arif, pesan sama Mas Julius ya. Kalau kita Islam dari lahir tidak memanfaatkan kesempatan sholat ini sebaik-baiknya, mau kapan lagi? Ya kan? Karena apa? Pengalaman kita ini sholat itu tidak ditemukan sama Bapak Ibu yang Islam dari lahir. Ya, malah ada teman saya Islam dari lahir sholat cepet banget sholatnya Pak. Saya tanya, kok kamu sholatnya cepet? Hafal. Gitu jawabannya. Ya, udah hafal jawabannya. Saya sampai, bingung. Bahkan pernah ada, maaf ya, saya bukan mau ceritain aib institusi. Ya, alma mater saya Stein itu ada dulu dosen nggak sholat Pak. Iya, dosen nggak sholat, padahal dosen bahasa Arab, nggak mau sholat. Tiap saya ajak sholat nggak mau. Saya tuh udah sholat, ya, gitu. Kapan bapak sholatnya? Saya lihat bapak nggak kemana-mana, ke masjid nggak pernah, ya kan. Kemudian giliran kita sholat bapak ada di kantor. Karena dulu saya berani Pak, jiwa mu'alaf luar biasa dulu saya, ya kan. Waktunya sholat kampus, dosen saya bilang berhenti Pak, azan. Ya, dengerin azan dulu. Itu dosen berhenti, nggak ada yang berani. Ya, karena apa? Saya keras waktu masih awal jadi Islam gitu ya.
Nah, termasuk dosen yang nggak mau sholat, saya tegur, saya datengin. Kenapa Pak nggak sholat? Ya, wah gini, kamu kan baru jadi Islam baru nih ya, mu'alaf ya. Mungkin kamu belum paham. Nanti kalau kamu udah levelnya tertentu, kamu paham kalau sholat itu nggak perlu pakai gerakan seperti yang lainnya. Wah, Bapak ini siapa? Nabi? Bilang gitu. Bukan ya manusia. Nah, Pak, Nabi Muhammad aja sholat kakinya sampai bengkak Pak. Tandanya Nabi Muhammad itu sholat, melakukan gerakan dan ke masjid nggak pernah sekalipun meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Bapak berarti lebih hebat dari Nabi Muhammad. Diem Pak. Sekarang si ngomeli mu'alaf. Coba yang ngomelin Bapak yang Islam dari ahli musyi, panjang debatnya kan ya. Yang ngomelin saya mu'alaf baru kemarin sore udah ngomelin dosen bahasa Arab karena nggak mau sholat. Betul saya marahin tuh Pak. Ya. Tapi alhamdulillah habis itu dia rajin sholat Pak. Ya. Kemudian dia cerita sama saya bahwa saya baru kali ini ada mahasiswa nekat ngomelin saya cuma gara-gara nggak mau sholat gitu ya. Ya alhamdulillah gitu ya. Kenapa? Ya saya bilang sungguh aneh ada orang Islam dari lahir kok nggak mau sholat gitu ya. Kenapa? Kami meninggalkan kenikmatan dunia yang kami miliki dulu. Kan timbangannya jadi Islam enak orang Kristen. Ya, ke gereja cuma seminggu sekali, dijamin masuk surga. Ya. Kita udah rajin sholat saja belum tentu langsung masuk surga, kan masih ada prosesnya kan. Insya Allah masuk surganya pasti, tapi prosesnya itu harus kita laluin. Ya. Ini kok kita udah Islam dari lahir, kita perjuangkan, saya meninggalkan kenikmatan itu demi jadi Islam, kok saya sia-siakan? Kan nggak mungkin. Maka ketika saya sudah syahadat masuk Islam, yang pertama tidak akan saya tinggalkan adalah sholat. Itu ya, itu komitmen saya. Yang pertama tidak akan saya tinggalkan adalah sholat. Ya. Berikutnya baru yang lain ya, komitmen saya banyak ya dalam Islam yang tidak mungkin saya tinggalkan. Termasuk dakwah, tidak mungkin saya meninggalkan dakwah. Ya. Yang terakhir Islam, nggak mungkin saya meninggalkan Islam karena kontrak saya jadi Islam wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau udah jadi Islam tuh sampai mati gitu ya. Makanya slogan kami di pondok sampai mati jadi Islam, terus apa Mas Ani? Siap mati demi Islam. Itu moto kami. Nah itu Bapak ya. Nah sehingga saya sekali lagi berharap mudah-mudahan jamaah di Masjid Al-Huda Banyon ini dengan kehadiran kami ya, saya mantan mu'alaf ya ini ya, saudara-saudara mu'alaf kita yang masih baru-baru ini bisa memberikan semangat baru ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu rahimakumullah, saya pertama kali belajar ya Islam itu belajar dari buku Hayatus Sahabah ya. Dan yang saya kagumi adalah tentang cerita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Salah satu cerita Umar bin Khattab yang menginspirasi saya adalah sholatnya Umar. Nah mungkin ini sedikit buat motivasi tambahan lagi. Bagaimana sholatnya Umar Bapak Ibu? Nah ini saya yakin Bapak Ibu pernah dengar ceritanya. Umar bin Khattab itu adalah seorang sahabat Nabi yang hebat luar biasa. Kita nggak perlu cerita kehebatannya. Tetapi dalam sejarah hidupnya ada satu kisah di mana satu ketika Umar bin Khattab telat sholat asar berjamaah 1 rakaat. Telat sholat asar berjamaah di masjid 1 rakaat. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara Umar bin Khattab sibuk memandikan kudanya. Ya, kasihkan mandiin kuda. Kalau kita itu nyuci mobil Ferrari mungkin zaman dulu yang kendaraan paling mewah adalah kuda. Ya. Nah, kemudian datang ke masjid ternyata Umar telat masbuk 1 rakaat. Begitu selesai sholat, dia sempurnakan rakaat yang ketinggalan itu, Umar bin Khattab nangis. Sedihnya luar biasa. Sampai sahabat yang lain pada tanya, kenapa Umar kok kamu nangis sampai terseduh-seduh? Umar bin Khattab cerita, karena aku mendapati diriku telat 1 rakaat karena aku lalai terhadap perintah Allah. Sebab aku tadi sibuk memandikan kuda-kudaku. Sahabat yang lain ngasih motivasi, ya nggak apa-apa lah, cuma telat 1 rakaat gitu ya. Apa maklum gitu ya, mungkin kamu lupa gitu. Tapi Umar bin Khattab tetap sedihnya luar biasa. Begitu pulang dari masjid, langsung kuda-kudanya dijual semuanya. Berapa? Di kitab itu ditulis sejumlah 700 ekor kuda ya, dijual semuanya.
Karena gara-gara sibuk mandiin kuda, dia telat sholat asar 1 rakaat. Habis itu dijual semua, uang hasil penjualannya nggak diambil 1 peser pun, tapi dibagikan kepada fakir miskin semuanya. Luar biasa nggak itu? Coba kalau di sini diterapin prinsipnya Umar. Pak Takmir telat 1 rakaat pulang ke rumah, Bu, mobil jual. Ya. Siapa lagi Pak RT telat ya maghrib 1 rakaat, TV jual, ya sumbangin ke anak yatim, ya. Terus begitu, kira-kira saya yakin kasus perceraian di sini banyak ya. Langsung dipegat bojone gitu ya. Entek lama-lama Pak, gara-gara telat sholat ya. Kenapa? Karena memang kebiasaan kita menyepelekan sholat, ya toh. Masih mending sholat timbang nggak sholat kan gitu. Imannya Umar beda sama imannya kita, Pak. Ya toh. Nah, makanya Umar bin Khattab jadi orang yang dimuliakan ya karena tadi ya, sholat asar telat 1 rakaat aja dia sampai segitunya. Bagaimana dengan sholat kita coba sekarang? Aduh, ya Allah, berat ya, luar biasa ya. Baru ada meriang sedikit kita sudah ngeluh, ya kan? Kita sudah malas, ya dong. Nah, ini kita kadang-kadang ya. Nah, makanya mudah-mudahan selepas kami dari sini, ibu bapak yang Islam dari lahir ini ya bisa termotivasi. Oh, ada satu Pak, saya tadi mungkin Julius kelewatan. Saya kan pertama kali dia jadi Islam, saya banyak mereview ceritanya dia. Ada satu ceritanya dia yang menarik. Waktu itu sempat saya jadikan status di WA saya. Dia bilang begini, saya itu mampir dari masjid ke masjid, ya, karena saya melakukan perjalanan tadi musafir ya. Kemudian kok semua masjid yang saya datangin itu nggak pernah menolak saya. Padahal tahu saya ini bukan Islam. Malah saya mampir ke gereja itu pasti selalu terkunci dan saya pasti ditolak, nggak boleh bermalam di gereja. Tapi kalau di masjid boleh, malah saya sering dikasih makan, dikasih minum gitu ya. Karena dia ketika sudah jadi sebatang kara, sempat putus asa, sampai akhirnya itu tadi memutuskan masuk Islam di Masjid Az-Zuman ya, Masjid Az-Zuman. Jadi masuknya bukan di pesantren Al-Hadid. Setelah dari syahadat baru dibawa ke pesantren saya ya. Nah, di Masjid Az-Zuman itu dia kemudian memutuskan untuk masuk Islam. Kenapa? Karena dalam perjalanannya semua yang menolong dia orang Islam. Masjid yang selalu membuka pintu buat dia. Ini mungkin hidayah dari Allah ya. Kemudian sebaliknya gereja yang menjadi tempat dia malah selalu menutup pintu dan menolak dia gitu ya. Nggak boleh dia. Nah, kemudian dia cerita sama saya bahwa orang Islam itu kalau sholat semuanya sama. Dari masjid A, masjid B, masjid C. Ya, kemudian kalau di gereja kan beda-beda ya. Dia tanya sama saya. Terus saya jelaskan ya itulah Islam. Ya, sholat itu karena contohnya cuma satu. Cuma contohnya Kanjeng Nabi toh ya. Kenapa? Karena Nabi adalah uswatun hasanah termasuk sholat. Maka nggak ada yang beda. Waktunya sama, gerakannya sama, jumlah rakaatnya sama kan gitu ya. Tata caranya sama, semuanya sama. Ya, yang beda itu tadi cuma tahiyat yang ada yang diem, ada yang goyang-goyang itu doang. Ya kan? Sama subuh ada yang kunut, ada yang tidak kunut, itu saja ya. Tapi tidak ada yang beda, semuanya sama, masya Allah ya. Nah, ini yang kemudian salah satu yang memotivasi dia untuk semangat juga ya, untuk semangat belajar Islam dan mendirikan sholat. Jadi minta doa restunya Bapak Ibu, mudah-mudahan saudara-saudara mu'alaf kita ini bisa tampil lebih baik lagi ya ke depannya dan bisa menjadi cita-cita dia. Coba cerita sedikit, ini ada yang menarik. Sebutkan cita-cita kamu. Biar Bapak Ibu dengar. Cita-cita kamu jadi mu'alaf baru ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Cita-cita saya yaitu satu, saya ingin menjadi pendakwah yang dapat mengharumkan nama Islam. Yang kedua, saya ingin melanjutkan kuliah agar bisa mendapatkan ijazah formal untuk mendukung dakwah saya. Yang ketiga, saya ingin mempunyai usaha yang untuk dapat membiayai dakwah saya. Kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak ya. Saya kenapa suruh cerita cita-citanya?
di sini doa dari kaum muslimin insya Allah semua dijabah oleh Allah. Ya. Jadi satu cita-citanya mau jadi pendakwah yang apa tadi? Dapat mengharumkan nama Islam. Oh, Masya Allah ya. Yang kedua, ingin kuliah agar bisa memiliki ijazah formal agar mendukung dakwah. Ini dia. Mau kuliah, maksudnya kuliah agama Islam. Ya, supaya dapat ijazah formal untuk mendukung dakwahnya. Yang ketiga, ingin mempunyai usaha agar bisa mendukung proses perjalanan. Cinanya masih jalan, Cinanya. Ya, pengen jadi pengusaha, kan Cinanya masih jalan ya. Otak Cinanya masih jalan gitu. Tapi boleh ya. Memang kalau kita dakwah bisa membiayai sendiri itu kan lebih mulia daripada harus meminta-minta ya. Makanya mudah-mudahan cita-cita dari Julius di masjid ini ya hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu doakan mudah-mudahan tambah semangat. Mas Arif juga sama cita-citanya, cerita sendiri. Mas Arif apa cita-citanya? Biar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya impikan adalah pendakwah. Dan itu saya harus pulang dakwah Islam di kampung saya. Dan ini yang selalu saya meminta kepada Allah untuk memudahkan saya belajar, untuk pulang ke kampung halaman saya untuk menawarkan agama yang tahu ini, agama Allah Subhanahu wa taala. Pada orang-orang kafir, supaya mereka tahu bahwa agama Islam adalah agama yang benar, agama tauhid, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Di kampung saya itu masih menyembah berhala, batu disembah, pohon disembah. Dan saya sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah saya ini satu-satunya yang beriman kepada Allah di kampung saya ini. Dan itu tujuan saya saat ini belajar di pondok pesantren Al-Hadid. Udah hampir 3 tahun. Saya mohon doakan saya Bapak Ibu, mudah-mudahan saya dimudahkan dalam belajarnya supaya tetap pulang. Saya ingin cepat pulang untuk mendakwahkan agama Islam. Dan saya tidak takut, saya lahir besar di kampung saya. Jadi itu yang selalu saya impikan, dan saya ingin mendakwakan, ambil contoh seperti Nabi Muhammad SAW berdakwah, harus sopan, menyampaikan dengan cara yang lembut, dan tunjukkan akhlak kita. Kita sebagai umat Muslim, kita harus tunjukkan bahwa agama Islam yang benar. Jadi itu impian saya ingin buat kalau teman-teman saya ingin buka pesantren di sana, bangun masjid, biar nanti kalau memudahkan saya ya. Amin. Saya akan tetap berjuang memperjuangkan Islam ini kampung halaman saya. Ya, karena di kampung saya itu mayoritas Katolik dan orangnya sangat jaya sekali, keras sekali. Tapi saya harus yakin karena Allah kasih hidayah untuk saya ini kan pasti ada tujuan. Dan saya harus kembali ke kampung saya untuk mencerdaskan orang-orang di sana bahwa agama Kristen itu salah. Masa depannya manusia. Saya dulu sempat jaya juga saya. Tapi Allah itu sayang dengan saya. Dan saya sangat bersyukur walaupun saya miskin atau punya apa, yang penting saya bahagia.
Nah di kampung saya, wah itu orangnya itu mana ya? Itu didoktrin dari kecil ya, bahwa itu agama Islam itu agama teroris. Tapi insya Allah saya yakin akan menjelaskan. Saya kan mengetahui Islam, apa itu Islam? Bahwa Islam itu agama tauhid, agama yang esa. Bahwa Islam itu agama yang benar. Supaya mereka mengikuti agama, mengikuti apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan mereka masuk Islam. Tapi kita berdakwah pun tidak boleh memaksakan mereka. Kita terus menyampaikan apa yang dicontohkan Nabi kita, walaupun hinaan, caci, makian yang kita dapat, tapi itu sebagai vitamin, penambah stamina, tetap semangat berdakwah untuk menyampaikan terus menerus. Dan saya mengimbau kepada yang ustaz-ustaz sini, dai-dai yang di sini, menyampaikan kebenaran ke orang-orang yang tahu, biar mereka itu tahu bahwa agama Islam yang paling benar. Tidak perlu takut, walaupun nyawa itu taruhan. Apa di sini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang udah mondok 1 tahun, seperti umuran saya seperti ini, mungkin ada yang pernah mondok. Pada 2 tahun ada mungkin. Saya itu bahkan kehidupan pribadi saya tunda dulu. Ini belajar Islam. Kebetulan saya tinggal di Kalimantan Barat, masuk Islam di sana. Selama dari pondok itu sangat sulit untuk belajar. Bahkan mohon maaf, dulu ada salah satu pondok malah itu bahkan dari para nabi malah nolak saya itu. Padahal hubungan saya itu baik untuk belajar, pulang untuk mendapatkan Islam. Tapi ya alhamdulillah saya ambil kembali aja, terus minta petunjuk, terus berdoa saya. Ya ada dai Ustaz terus menyampaikan kebenaran. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila penyampaian saya kurang bagus. Kami ingin bapak-bapak, mohon maaf. Tapi itulah wajib. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi untuk mendukung cita-citanya Mas Arif itu, saya sebagai gurunya dia, ya, saya sudah bilang doakan mudah-mudahan setelah pemilu saya akan meninjau ke kampung halaman kamu. Kan saya udah tanya, ya, di mana kira-kira buat kita bermalam, ya, ada nggak hotel terdekat, gitu ya, ada nggak masjid segala macamnya. Tapi dia bilang tadi, kalau di kampung saya itu nggak ada, semuanya Kristen semua, yang baru Islam tuh baru saya. Wah, luar biasa tantangannya. Dia malah cita-citanya mau bikin pondok di sana. Wah, luar biasa ini. Ya, tapi nggak apa-apa, saya nggak nyerah. Kebetulan saya punya saudara juga di Kupang, di Keva ya namanya. Ya, si Ani deh. Sebelum Keva ya, ya itu ya. Jadi sebelum kampungnya Mas Arif gitu ya. Nah, saya udah ngomong sama dia masih Kristen, masih Katolik, tapi alhamdulillah dia sudah bisa nerima saya. Dia bilang kalau butuh tanah buat bikin pesantren di sana, saya siapkan gitu ya. Jadi nggak apa-apa tanah keluarga kami bikin pesantren di sana. Gitu ya. Nah, saya nggak tahu nanti jalannya Allah buat Mas Arif ini bikin pesantren, yang jelas bikin pesantren di daerah sana gitu ya. Saya sampai bilang, ayo nanti sampai di sana berapa jarak ke Timor Leste?
6 jam. Oke, nanti kita sekalian jalan-jalan ke Timor Leste sekalian. Karena saya juga kepengen pengen tahu ke sana juga gitu ya. Nah, jadi minta doa restunya ya. Mudah-mudahan nanti perjalanan dakwahnya Mas Arif ini bisa diberikan kelancaran dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga betul-betul cita-citanya pulang kampung untuk bikin pesantren di sana bisa terrealisasi. Jujur Bapak Ibu, cari mu'alaf yang istiqomah seperti ini, mau belajar, sabar, bertahan di pesantren sampai 3 tahun, bahkan sampai cita-citanya itu istiqomah terjaga, ini nggak gampang. Banyak mu'alaf belajar sebulan, 2 bulan udah kabur ya. Setahun udah nggak kuat ujian. Alhamdulillah, dia semua ujian sudah dilalui, termasuk gudikan juga udah pernah. Kan katanya kalau orang nyantri belum resmi, kalau belum kena penyakit yang namanya gudik gitu ya. Ya ini udah ini, nah ini buktinya nih Pak ya. Jadi saya bilang, wah kamu kalau udah gudikan udah resmi berarti kamu udah diterima jadi santri gitu ya. Karena jadi santri wajib gudikan gitu ya. Ya artinya, tapi saya bilang nggak boleh juga, harus dijaga ya. Apa kebersihannya, saya kasih obat juga ya. Alhamdulillah udah mendingan. Ya. Tapi memang rumor itu seperti sudah menjadi khas pesantren di mana-mana begitu gitu ya. Karena tinggal campur satu tempat ya, maklum ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, demikian ya yang bisa kami sampaikan. Kalau Bapak Ibu ingin mensupport dakwah kami, jujur ya, saya kalau dari sisi manusiawi jelas tidak mampu menggratiskan biaya 75 orang ya, semua tinggal di satu tempat plus dakwah-dakwah yang harus kami lakukan. Bahkan alhamdulillah boleh ditanya sama tim dakwah yang ada di Sragen, kenapa mereka alhamdulillah istiqomah mensupport dakwah saya, karena saya bilang saya tidak pernah dakwah itu mengharapkan amplop. Saya bisa datang ke sini pakai bensin, saya datang sendiri ya. Ngutang-ngutang pun tak layanin, nggak apa-apa, yang penting saya bisa dakwah. Saya bilang gitu ya. Tapi alhamdulillah beliau-beliau yang ada di Geraha Anisa IPM atau cabang Kabupaten Sragen ini luar biasa istiqomah, maka mereka mensupport dakwah kami. Sehingga Bapak Ibu kalau misalnya ya ada baju-baju layak pakai, sekali lagi kumpulkan saja ya, kumpulkan monggo ya, kapanpun, tiap saat. Kalau baju bekas kami masih membutuhkan dan masih menerima. Berapa banyak terserah, sebanyak-banyaknya gitu ya. Sehingga mudah-mudahan ini kelangsungan dakwah kami dari waktu ke waktu bisa terus berjalan. Oke, itu saja permintaan saya, cuma minta baju bekas saja kumpulkan. Karena buat modal dakwah, Mas Arif latihan dakwah, Mas Julius latihan dakwah itu ya di kampung-kampung begini caranya. Pelan-pelan mudah-mudahan cita-cita dia ya, cita-cita Mas Arif dan mualaf-mualaf yang lain yang tinggal di Al-Hadid semuanya tercapai. Oke. Aturan sangat saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.